Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Khairat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan Rabu malam ini kembali kita bertemu di majelis ta'lim kita ini. Saya masih akan melanjutkan pelajaran kita, yakni berkenaan dengan keindahan Islam, yakni berupa larangan-larangan, dan kita masih sedikit agak panjang tentang membahas larangan yang keindahan larangan Islam yang ketiga, yakni Islam melarang kaum muslimin kita semua ini dari perbuatan bid'ah, yakni bid'ah di dalam agama. Bahwa yang pertama, setiap amal bid'ah itu mardud, yakni tertolak. Bahwa kita mengetahui syarat diterimanya amal itu atau ibadah itu ada dua. Yang pertama adalah niat yang ikhlas. Berarti seorang muslim melakukan ibadah dia harus ikhlas karena Allah. Karena Allah dan untuk Allah, lillah wa fillah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisi lahuddin. Allah perintahkan kita untuk ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Seseorang yang tidak ikhlas, semisal orang yang beribadah hanya ingin dapat pujian dari orang lain atau riya, maka ibadahnya tertolak. Bahkan dikatakan para ulama bahwa riya itu adalah syirkun asghar, yakni syirik kecil. Yakni dia sudah menjadikan pujian orang lain untuk tujuan dia beribadah. Oleh karenanya seorang muslim dia wajib beribadah ikhlas. Dan kita semua setiap mau beramal, kita tanya diri kita dulu, saya ini ikhlas tidak dalam beramal ini? Tanya terus tiap hari. Bahkan kita tahu para ulama menjadikan hadis tentang niat itu rata-rata di urutan pertama dalam pembahasan kitab mereka. Ini menunjukkan niat itu adalah mempengaruhi dari semua amal atau ibadah. Ya. Yakni niat itu harus ikhlas. Seseorang itu akan dibalas dengan niat yang dia lakukan itu. Hadis yang kita kenal itu dari sahabat Umar ibn Khattab, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'i ma nawa. Amal itu tergantung niatnya. Seseorang akan dinilai dari niatnya.
Oleh karenanya kita seorang muslim, amal apa saja yang kita lakukan, kita selalu memperbarui niat kita. Dan niat itu letaknya di dalam hati. Niat tidak dilafazkan. Ya, yang tahu niat itu kita sendiri dan Allah. Adapun melapaskan niat seperti usolli, nawaitu dan seterusnya, itu tidak ada dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas timbul pertanyaan, dari mana itu orang melapaskan niat itu, Ustaz? Ya nggak ada dari Nabi. Hanya ada ulama mutaakhirin, ulama belakangan. Mereka, kata ulama lain, salah dalam menafsirkan perkataan Imam Syafi'i. Ya, padahal yang dimaksud dengan Imam Syafi'i itu adalah dengan bacaan takbir, takbiratul ihram. Ya. Tapi kalaupun ada saudara kita yang melakukan itu, jangan terlalu keras kita memusuhinya. Karena itu hal yang sudah tersebar dan memang agak sulit merubahnya. Saya punya mertua, 40 tahun lebih dia cerita, dia sebelum sholat selalu melapaskan niat. Lalu saya jadi mantunya, sering diskusi agama. Lalu saya memberitahu, tidak ada sebenarnya itu. Gak ada satupun hadisnya itu. Nabi pernah membaca niat itu. Usolli atau nawaitu dan seterusnya. Iya. Jadi Nabi bahkan di hadis itu tegas, iza kumta ila shalah fa asbighil wudu summa istaqbilal qiblah fakabbiru, kata Rasulullah. Apabila kamu mau melaksanakan sholat, sempurnakanlah wudu, menghadap kiblat dan bertakbirlah. Tentu kalau ada itu. Dan secara logika, niat itu letaknya di mana? Di hati. Kata para ulama, niat itu artinya al-qasdu, kehendak. Seseorang yang melakukan sesuatu dalam keadaan sadar dan tidak dipaksa, berarti dia sudah berniat. Mak, tadi dari rumah mau ke masjid, ada tak melapaskan niat di rumah itu? Sengaja saya mau ke masjid, mau sholat maghrib di masjid Al-Khairat. Tidak kan? Tapi apa mak tidak berniat walaupun tidak melapaskannya? Niat, tapi dalam hati. Dengan mau berwudu, ambil kain sarung atau pasang mukena, lalu melangkahkan kaki, itu sudah dihitung, sudah punya niat. Nah itu jadi menunjukkan bahwa kita kembali tadi bahwa niat itu sangat penting dalam kehidupan ini. Seseorang itu berpindah dari niat yang satu niat. Ada orang awalnya niatnya ikhlas, di pertengahan berubah. Ada orang niatnya awalnya ikhlas, tengahnya ikhlas, di akhirnya nggak ikhlas. Ada yang di awalnya tidak ikhlas, di tengahnya dia ikhlas. Ada yang di awalnya ikhlas, di tengahnya nggak ikhlas, di akhirnya dia ikhlas. Maka bagaimana menumbuhkan ikhlas? Ya harus dipaksa. Melakukan itu karena Allah. Ini Allah yang memerintahkan saya. Ya, awal-awal boleh bisa saja dipaksa. Karena memang keikhlasan itu awalnya harus dipaksa. Anak kita, mau nggak dia sholat kalau nggak kita suruh? Nggak akan sholat dia. Maka diperintah itu, kita perintahkan sholat. Muru auladakum fis sholat, ya kan? Perintahkan anakmu sholat. Fastabir alaiha, bersabarlah kamu dalam menyuruhnya. Jadi anak itu dia terpaksa sholat.
Kita dulu waktu kecil dulu main aja enak, lihat anak di sini kan. Mana sholat sebagiannya udah dalam modal sholat aja main. Sebelum kita takbiratul ihram rukun dia ya. Begitu kita kabirau atau udah main lagi dia. Nah nanti ajaibnya sudah kita salam. Ini lagi dia, itulah. Tapi itu kita nggak usah apa? Nggak usah marah, nggak usah biar ya, terus aja terus. Jadi keikhlasan tadi awalnya mesti dipaksa. Gak mungkin kita kalau nggak dipaksa nggak bisa ikhlas itu. Emak nggak mungkin bisa bangun subuh orang lagi enak, apalagi kini kok lagi musim dingin nian. Apalagi subuh tadi ya Allah dingin sekali, hujan kan. Setelah berapa bulan, ya kan? Kita nggak hujan kota Bengkulu ini, Bengkulu umumnya, Indonesia pada umumnya tuh nggak hujan berapa bulan. Alhamdulillah pagi tadi Allah turunkan hujan. Allahumma shayban nafi'an. Ya kan? Enaknya tidur. Kalau nggak dipaksa, nggak bangun kita. Tapi kita paksa. Maka kembali ke tadi itu keikhlasan itu perlu dipaksa. Kalau nggak bisa. Yang kedua, amal itu diterima menurut sunnah. Tadi harus ikhlas. Yang kedua, dia ikhlas, tapi nggak menurut sunnah. Nah, inilah yang sedang kita bahas ini, yakni amal itu tertolak kalau dia tidak mengikut sunnah. Nah, lawan daripada sunnah itu adalah bid'ah. Sebagaimana lawan tauhid itu syirik, lawan taat itu maksiat, maka lawan daripada sunnah adalah bid'ah. Maka setiap ibadah atau amal yang tidak mempunyai dasar dari Alkitab, Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia dinamakan muhdas atau bid'ah. Jadi agama apa yang kita lakukan itu harus ada dasarnya dari Quran, dari Sunnah. Baik secara umum, apalagi secara khusus. Ada nggak dalil umumnya? Ini perintah sholat ini. Lalu dia merincinya lagi. Ada nggak secara rinciannya? Secara umum ada. Allah perintahkan sholat. Aqimis sholat, dirikan sholat. Berarti secara umum ibadah sholat itu ada. Tapi untuk itemnya, pernya itu, sholat ini, sholat itu, nah, itu ada rinciannya itu tadi. Kenapa kita sholat duha? Karena ada dari mana? Dari sunnah. Berarti kalau nggak ada, berarti tertolak. Berarti secara mendasar ibadah itu harus ada sumbernya. Ada perintahnya dari Alkitab, yakni Al-Quran, dan sunnah Nabi SAW. Jadi yang ketiga, dapat kita pahami bahwa setiap amal yang ada dalilnya dan ada asalnya, sumbernya dari Al-Quran atau Alkitab dan As-Sunnah, maka diterima atau makbul, diterima. Dan dia dapat dikatakan yakni amalan sunnah. Berarti dia disunnahkan. Tapi perlu kita perhatikan di sini. Apa yang dimaksud dengan berdalil itu? Dengan Quran, dengan sunnah tadi. Ya, yakni ada asalnya dari Quran dan hadis tadi. Tapi syaratnya adalah dengan mengambilnya itu dan pemahaman dalilnya itu yang benar. Yakni cara pemahaman, yakni para sahabat dan dalil para sahabat, kemudian dari tabi'in, kemudian dari tabi'in dan para ulama yang menjelaskan itu. Cara beragama itu gak boleh kita langsung aja menafsirkan Al-Quran misalnya. Kan sudah kita jelaskan kemarin.
Orang Ahmadiyah itu kenapa dia tersesat? Dia pakai Quran juga. Tersesatnya kenapa? Karena penafsirannya menurut pendirinya itu, Mirza Ghulam Ahmad laknatullah itu. Jadi dia memahami ayat makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah ayat seorang laki-laki di antara kamu. Dia itu adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Nah, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka menjelaskan khotaman nabiin di situ adalah penutup para nabi. Jadi tidak ada pintu kalau sudah ditutup, bisa tidak kita buka lagi? Tidak bisa. Kecuali dipaksa, didobrak. Bahkan Nabi pun langsung bersabda, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi sesudahku. Nah, oleh mereka ayat itu apa ditafsirkannya? Khotam di situ cincin yang bisa diwariskan. Makanya Mirza Ghulam Ahmad itu dapat warisan cincin. Jadi dialah jadi rasul menurut pemahaman dia dan pengikutnya yang tersesat itu. Jadi dia Quran itu dipakainya, tapi nggak ditafsirkan menurutnya. Nah, jadi tersesatnya orang di dalam pemahaman Islam itu bukan karena nggak pakai dalil Quran hadis. Coba mak carilah aliran sesat mana yang pakai kitab Injil. Kalau pakai kitab Injil pastilah dia sesat nian udah. Semuanya aliran sesat yang ada di Indonesia ini, apalagi dunia juga, rata-rata semuanya memakai Quran dan hadis. Kelirunya di mana? Di pemahamannya itu. Memahami. Seperti orang-orang Khawarij itu. Mudah mengkafirkan orang itu. Ada pakai ayat mereka. Ayatnya mana? Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka orang kafir. Dari ayat itu mereka mengkafirkan. Padahal lihat tafsir para ulama dari zaman sahabat apa itu. Salah satunya kata Ibnu Abbas, kufrun duna kufrin, kafir yang tidak mengeluarkan orang dari itu. Karena kalau semua kata-kata kufur atau kafir itu bisa mengeluarkan orang dari Islam, wah kafir semua kita ini. Ada ayat kita baca, ini ayat emak dan jamaah semua hafal ayat ini, sering dengar dari Ustadz baca. Apa ayatnya? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasad. Nah, itu ayat ada istilah kafartum, kafir. Tapi itu ayat memang kufur, tapi yang dimaksud kufur nikmat. Barang siapa yang bersyukur, aku akan tambah nikmat. Barang siapa yang kufur, maka azabku sangat pedih. Nah, kata-kata kufur di situ, yakni kufur nikmat. Dan itu tidak mengeluarkan orang dari Islam. Nah, inilah berbahaya. Kalau kita, habis semua orang dikafirin sama kita. Anak kita kau ini tidak bersyukur nian, wah berarti kan apa? Kafir berarti. Laki sama istrinya, kau inilah dikasih nafkah, tidak bersyukur nian kau, berarti. Nah, itulah jadi rusaknya atau tersesatnya kelompok sesat yang ada di dalam Islam itu bukan mereka tidak pakai dalil, bukan mereka nggak pakai Quran hadis, pakai, tapi pemahamannya, cara memahaminya, cara mengamalkannya itu, ya. Kemudian selanjutnya bahwa Al-Quran dan As-Sunnah itu dia akan selalu berjalan bersama, tidak akan terpisah dan tidak akan boleh dipisah, ya.
Dia tidak akan bertentangan satu sama lain. Jadi Quran dan Sunnah itu seiring sejalan. Ya. Bahkan Al-Quran dan Sunnah itu juga tidak akan bertentangan dengan akal. Selama Quran Sunnah itu dipahami dengan benar, Sunnahnya itu sahih, akalnya sehat. Kecuali kalau akalnya sakit, akalnya goncang. Dia mempermasalahkan kenapa ini, kenapa itu. Akal kita akan selalu membenarkan. Quran mengatakan, Subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Al-ayah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari al-masjidil haram ke al-masjidil aqsa. Yakni Nabi Isra Mi'raj. Itu secara dalil nakli Quran. Kita percaya itu. Akal kita menerima enggak? Akal menerima enggak? Mungkin akal enggak menerima awalnya. Tapi setelah orang, wah, masa sih bisa, kalau keimanan dia menerima. Tapi akal yang sehat juga akan menerima. Bisa saja, apalagi zaman kita sekarang. Kita zaman mak dulu tahun 40-an mungkin berapa hari ke Jakarta kalau naik mobil. Sekarang nggak sampai 1 jam, 45 menit naik pesawat. Berarti akalnya menerima, yakni itu aja kita naik pesawat cuma 9 jam ke Saudi. Cuma nggak sampai 1 jam ke Jakarta dari Bengkulu. Nah ini yang memperjalankannya Allah. Allah lah pemilik kecepatan itu. Bahkan Allah lah pemilik waktu, yang ngatur waktu. Maka akal kita pun iya bisa saja Allah berkehendak Nabi memperjalankan Nabi. Bahkan Allah bisa mendekatkan negeri yang satu dengan negeri yang lain. Padahal dia berjauhan. Tidak ada hal yang jadi tidak bisa dipertentangkan Quran dengan hadis. Quran hadis dengan akal jangan dipertentangkan. Jangan seorang muslim, tidak masuk akal ini. Kalau belum masuk akal kita, tanya kepada ulama, maksudnya apa ini? Pasti nanti kita bisa menerimanya. Apa saja dalam ajaran Islam. Ya. Kalau kita belum bisa menerimanya akal, berarti akal kita yang belum sampai. Karena semuanya bisa dijelaskan secara. Dulu orang berkata, kenapa ini ada hadis ini? Saya enggak salah Bukhari Muslim ya. Kata Nabi, apabila lalat jatuh ke minumanmu, maka celupkan lalat itu. Dan angkat, buang. Karena di satu sayapnya ada racun, di sayap yang lain ada obatnya. Mungkin akal orang sampai pada saat itu belum bisa orang. Kalau dia menggunakan, ternyata sekarang menerima orang. Karena setelah diselidiki para ahli, misalnya dokter yang ahli di dalam itu, ahli biologi, ahli kedokteran, ternyata memang salah satu sayap lalat itu mengandung racun dan salah satunya lagi mengandung obatnya. Itu dibuktikan secara di Quran dikatakan telah terbelah bulan. Ternyata diteropong oleh orang, dilihat ternyata memang terlihatlah belahannya itu. Bahwa bulan itu memang pernah terbelah. Subhanallah. Allahu Akbar. Jadi akal kita tuh menerima, hanya dia kadang-kala belum sampai, belum paham. Dan pemahaman itulah yang paling penting, jamaah. Belajar ini, ngaji ini, itu yang paling penting tuh paham. Dia datang sekali, paham, itu masih untung. Dibanding datang terus, tapi nggak paham. Apalagi salah paham. Kalau nggak paham masih untung.
Kau paham enggak yang Cik Ustaz Amri tadi? Tidak paham, masih mending dia enggak ini. Tapi kalau dia salah paham, nah ini bahaya nih. Dia bisa nyesatin orang lain. Apa contohnya? Ya contohnya cerita ustaz-ustaz kita itu kan. Cerita yang terkenal itu kan. Kata ustaznya, ambillah yang baik, buanglah yang buruk. Dia salah paham. Oh ya berarti padek nih. Pulang masjid tengok sendal mana yang baik, mana yang elok ya kan? Ya kan? Kece bininya, loh bang sendal baru kok, sepatu baru. Iyalah kece Ustaz Amri tadi itu, ambillah yang baik, buanglah yang buruk. Itu apa tuh? Salah apa? Salah paham. Bukan itu, bukan cilok. Itu cilok namanya. Walaupun dia gantinya, tapi hakikatnya mencilok, mengganti orang tanpa sepengetahuan orang, tanpa sepertujuan orang. Yang intinya mencilok, curi, malyang. Betul lah, malyang kan? Malyang kundang, anak durhaka. Jadi yang paling penting tuh ibunda pemahaman tuh jamaah. Udah. Makanya guru kita dulu itu waktu ngajar, setelah dia menjelaskan panjang lebar, apa yang dia tanya? Apa yang dia tanya? Kalau ada yang guru di sini pasti tuh. Ada yang guru dah. Ngajar 2 jam, sejam. Di terakhir dia tanya, paham dah? Saya tuh paling suka sering juga, paham gak? Sengaja saya tanya tuh biar bisa dijelasin lagi. Karena apa? Berbahaya nian orang kalau salah paham. Kalau nggak paham masih enak. Apalagi dia ngaku tidak paham kami Ustaz apa yang antum kecek tuh. Guru juga senang kalau kita guru kalau ngajar murid nggak paham bisa kita ulang. Tapi kalau dia sok-sok paham padahal nggak paham atau bahkan salah paham seperti yang dengar Ustaz pengajian ambillah yang baik akan berbahaya bisa nyelsatin orang lain. Jadi perlunya pemahaman, apalagi di dalam beragama ini. Gak apa-apa, biarpun sedikit ilmunya, yang penting paham. Saya tahunya paham saya, sholat 5 waktu itu wajib. Saya tidak pernah baca hadisnya. Cuman saya pernah dengar dari guru saya, ustaz saya, sholat 5 waktu itu wajib. Udah yang percaya itu, sudah gak apa-apa. Nggak dituntut yang lain, Kak. Apalagi ngamalkan. Nah, kemudian sesudahnya mengamalkan. Ini penting juga ini. Tadi itu tahu, paham. Tidak ngamalkan. Payah juga ini. Karena di dalam agama kita itu akan dibalas dengan apa yang kita amalkan. Di dalam Al-Quran itu Allah berfirman jazaa'am bima kanu ya'malun. Nggak ada ayat itu berbunyi jazaa'am bima kanu ya'lamun. Apa itu? Allah akan membalas apa yang kita kerjakan. Nggak ada ayat berbunyi Allah akan balas dengan apa yang kita ketahui. Enggak. Makanya perlu tadi ilmu amal. Makanya dalam agama kita itu ilmu amal, ilmu amal, ilmu amal. Karena kita yang dibalas itu amal. Ilmu nggak dibalas. Sebanyak apa ilmu orang nggak dibalas. Kalau dibalas kalau dia diamalkan. Ustadz banyak ilmunya, guru banyak ilmunya, dia nggak ngajar, nggak dapat dia ini. Berarti ilmunya nggak diamalkan, jadi nggak disebarkan. Apalagi dia cuman bisa ngajar aja, nggak bisa amal. Lebih besar lagi itu. Ya ini orang yang bisa mengajar, tapi dia tidak mengamalkan. Makanya di dalam ayat tadi itu
Allah akan membalas dengan apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu amalkan, bukan dengan apa yang kamu ketahui. Makanya ibunda ngaji ini untuk diamalkan. Untuk diamal. Oh, ibunda tahu, oh ternyata pahala sholat malam tuh ini. Oh, rajul sholat malam. Oh, ternyata pahala sholat duha tuh jadi sholat duha. Oh, ternyata sholat sunnah rawatib tuh pahalanya ini. Oh, ternyata puasa 6 hari Syawal itu ini pahalanya. Oh, pahala zikir itu. Jadi yang paling penting itu adalah mengamalkannya. Dan ini yang berat memang. Berarti semakin banyak ilmu orang, berarti dia harus makin banyak mengamalkannya itu. Kemudian ya, kita mengetahui bahwa as-sunnah itu sebagai penafsir Al-Quran. Tidak bisa kita mengamalkan Quran satu ayat pun tanpa sunnah. Al-Quran nyuruh kita aqimis sholat, dirikan sholat. Tapi Al-Quran tidak mengajarkan apa nama sholatnya, berapa rakaat, macam mana cara mengerjakannya, apa yang dibaca, sendirian atau berjamaah, di rumah atau di masjid, atau boleh di mana saja. Kalau kita sakit, cak mano cara sholat. Kalau kita sakit, cak mano cara wudhu. Semuanya itu di mana? Di sunnah. Nah, jadi Al-Quran sunnah itu sebagai penjelasan sunnah. Oleh karenanya itu kata para ulama, Al-Quran itu sangat butuh dengan sunnah, sangat berhajat dengan sunnah. Karena tidak bisa kita ngamalkan satu ayat Quran tanpa sunnah. Semuanya dijelasin oleh sunnah, oleh Quran. Makanya kata para ulama, al-Islam, bahkan Islam itu adalah sunnah, sunnah itu adalah Islam. Jadi semua kita ini beredar dari sunnah. Dari sejak kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, bahkan tidur kita sendiri itu mengikuti sunnah. Sampai buang air aja ngikut sunnah. Makanya saya ulangi lagi, ada aliran sesat namanya ingkar sunnah. Dulu tahun 70-an tuh muncul di Jakarta, ada aliran ingkar sunnah di dekat rumah sakit Ciptung. Saya punya tuh buku-buku mereka tuh. Gak ada satupun hadis Nabi, Quran. Bahkan pernah berdebat dengan salah seorang ustadz tuh. Dia, apa alasan kamu gak pakai hadis, kata ustadz itu. Lalu dijawab oleh tokohnya itu, karena akhlak Nabi itu Al-Quran. Dia bilang gitu. Oh, ustadz yang debat tadi itu senang nian jawaban. Apa yang kau bilang tadi itu? Bukankah itu hadis yang kau bilang itu? Lihat itu. Karena yang dia bilang itu tadi itu hadis. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Masa kau bantah hadis pakai hadis? Jadi nggak bisa orang bantah hadis itu nggak bisa. Karena hadis itu, sunnah itu adalah Islam itu sendiri. Kita nggak bisa berislam tanpa sunnah. Ya, ini apa yang diajar Nabi. Makanya kita bilang perkataan, perbuatan, dan takrir. Perkataan jelas Nabi, perbuatan Nabi pernah ini, Nabi pernah itu, Nabi pernah perintah ini, Nabi pernah memerintah itu. Lalu yang ketiga takrir, yakni perbuatan sahabat. Kalau sahabat ada dilihat Nabi atau dapat kabar Nabi tentang pekerjaan sahabat, lalu Nabi nggak menegurnya, bahkan memujinya, berarti itu adalah sunnah. Tapi kalau Nabi melarangnya, berarti itu bukan
Sunnah. Berarti kita memang harus ikut sunnah. Apa contohnya Ustaz? Banyak. Suatu ketika Nabi berkata kepada Bilal, Bilal, aku mendengar suara terompahmu jalan di depanku. Amal apa yang kau lakukan? Kata Bilal, tidaklah aku wudhu baik siang atau malam ya Rasulullah. Aku sholat 2 rakaat sesudahnya. Lalu Nabi diam. Kalau itu salah, Nabi akan tegur. Beda dengan 3 sahabat yang lain. Ada satu ketika 3 sahabat duduk-duduk di rumah Nabi, depan rumah Nabi. Lalu mereka cerita-cerita, lihat Nabi itu hebat nian ibadahnya. Yang satu ngomong, aku akan